Pemirsa, Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang telah menangkap 8 terduga pelaku perdagangan manusia. Para pelaku mengirim korban dengan memanfaatkan 2 jalur, yakni menggunakan jalur resmi dan jalur tidak resmi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, pelaku mengirim para korban dengan memanfaatkan 2 jalur, yakni menggunakan jalur resmi dan jalur tidak resmi atau jalur tikus. Ramadan menjelaskan para pelaku merekrut korban dari daerah asalnya dengan menyiapkan tiket perjalanan menuju Tawau, Malaysia. Para korban juga sudah dilengkapi dengan paspor, namun tidak dilengkapi dengan dokumen persyaratan tentang pekerja migran Indonesia. Sedangkan dengan jalur tidak resmi, pelaku berperan sebagai koordinator pengiriman dari Nunukan ke Tawau, Malaysia. Pelaku menjemput korban di pelabuhan Turun Taka yang kemudian memberikan penampungan sementara kepada korban. 2023, Satgas TPPO Polri bersama jajaran Polda Kalimantan Utara dan Polres Nunukan melakukan upaya penegakan hukum terhadap jaringan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus pengiriman pekerja migran ilegal dari Nunukan Kalimantan Utara menuju Tawau, Malaysia. Satgas TPPO Polri bersama tim telah mengungkap 9 jaringan TPPO. Kemudian dari 9 ini diterbitkan 9 laporan polisi dan menahan tersangka sebanyak 8 orang. Kepolisian telah mengamankan beberapa barang bukti yakni 30 unit ponsel, 3 kartu keluarga dan 5 kartu tanda penduduk dan 45 paspor. Para tersangka dikenakan pasal 4 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Subsider pasal 81 junto pasal 69 Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran dengan ancaman 10 tahun kurungan penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Dito Rosito, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Polri masih mendalami keterlibatan oknum polisi yang menjadikan rumahnya sebagai tempat penampungan para korban tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Lampung. Hingga kini Polri terus menelusuri kasus perdagangan manusia ini. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, hingga kini Polri terus menelusuri kasus tindak pidana perdagangan orang. Kepolisian menduga rumah yang dijadikan sebagai penampungan para korban tindak pidana perdagangan orang ini milik oknum polisi yang disewakan kepada tersangka yang telah diamankan kepolisian. Ya, diduga milik Pamen Polda Lampung yang disewakan kepada tersangka yang telah diamankan. Ya. Kemudian tersangkanya memanfaatkan rumah tersebut untuk menampung 24 calon pekerja migran yang akan bekerja di Timur Tengah. Ramadan juga memastikan Polri terus berkomitmen untuk bertindak tegas kepada siapapun anggota kepolisian yang telah melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan pelanggaran tindak pidana perdagangan orang akan ditindak tegas. Dito Rosito, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu dan ekstasi di instalasi Kesling Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Pemusnahan ini sebagai wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memusnahkan barang bukti puluhan kilogram narkoba. Pemusnahan narkoba yang terdiri dari sabu-sabu 75 kg, 50.790 pil ekstasi, 99.697 gram prekursor, 4 liter prekursor, dan 200 butir kapsul kafein dilakukan di instalasi Kesling Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Komisaris Besar Polisi Jayadi mengatakan, pemusnahan ini sebagai wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di dalam Undang-Undang Narkotika disebutkan bahwa barang bukti narkotika
apabila sudah mendapatkan penetapan status dari Kajari setempat, maka harus sesegera mungkin untuk dilakukan pemusnahan. Sekali lagi, itu adalah implementasi dari Undang-Undang 35 tahun 2009. Jayadi menambahkan pemusnahan barang bukti narkoba tersebut merupakan bentuk transparansi kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif soal penyalahgunaan narkoba hasil tangkapan. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 7 kasus narkoba yang diungkap di sejumlah wilayah yakni Aceh, Riau, Banten, dan Jawa Tengah dengan jumlah tersangka sebanyak 12 orang. Dito Rosito, Garuda TV melaporkan dari Jakarta.